Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya berterima kasih untuk teman-teman, terutama dosen pengampu mata kuliah konsep IPA dasar. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membawakan materi tentang jurnal langit yang dimana berfokuskan kepada rotasi bumi, bulan, dan matahari. Baik, saya perwakilan kelompok 5 dan juga selaku moderator yang akan menyusun lancarnya presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Ibu dosen karena salah satu teman kami berhalangan untuk hadir pada presentasi kali ini. Dan tanpa membuang-buang waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, untuk slide pertama itu tentang kata mengantar dan tujuan makalah. Nah, untuk tujuannya sendiri itu di jurnal langit itu untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam pengamatan langsung fenomena alam seperti matahari dan bulan selama 14 hari di Kota Makassar. Nah, makalah ini itu mengaitkan pengamatan sistematis terhadap posisi matahari dan perubahan bentuk bulan dengan konsep rotasi bumi dan revolusi bulan. Nah, kenapa pengamatan langsung itu penting? Nah, dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA itu menuntut tentang pemahaman fenomena alam, tidak hanya secara teoritis, tetapi juga melalui pengalaman nyata agar konsep menjadi lebih bermakna. Nah, untuk matahari sendiri itu sebagai sumber utama cahaya dan energi yang menyebabkan siang dan malam. Sedangkan bulan itu adalah satelit alami bumi yang dimana berperan dalam penentuan waktu dan pasang surut air laut, serta menunjukkan fase-fase bulan. Nah, kegiatan jurnal langit ini dilakukan untuk mengatasi pemahaman konsep benda langit yang seringkali abstrak, melatih ketelitian dan kemampuan menganalisis pola berdasarkan data nyata. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu rotasi bumi, terutama di peristiwa siang dan malam itu terjadi akibat rotasi bumi selama 24 jam, yang dimana matahari tampak bergerak dari timur ke barat. Nah, yang kedua itu untuk fase bulan, yang dimana perubahan bentuk bulan seperti bulan sabit, separuh, atau purnama itu terjadi karena revolusi bulan yang mengelilingi bumi dan posisi relatif matahari, bumi, dan bulan. Nah, untuk tujuannya yaitu mengamati, mencatat, menganalisis, dan menyimpulkan pola berdasarkan data kontekstualnya. Nah, tujuan menyusun jurnal ini tuh untuk kita mendapatkan pengamatan yang sistematis, dapat mengidentifikasi pola posisi matahari dan fase bulan, serta menghubungkannya dengan teori rotasi dan revolusi. Oke, untuk slide selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat, bahan, dan ringkasan data pengamatan selama 14 hari. Pada pengamatan ini, kami menggunakan alat sederhana seperti buku jurnal untuk mencatat data, handphone untuk dokumentasi, serta bola dan senter sebagai model sederhana untuk membantu memahami konsep pergerakan benda langit. Pengamatan ini kami lakukan selama 14 hari di Kota Makassar untuk melihat pola cuaca dan pengaruhnya terhadap visibilitas matahari dan bulan. Dari hasil pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa cuaca itu sangat mempengaruhi apakah matahari dan bulan dapat terlihat dengan jelas atau tidak. Sebanyak 57% hari tergolong cerah, sehingga matahari dan bulan terlihat sangat jelas. Sementara 43% hari lainnya berawan atau hujan, yang menyebabkan cahaya matahari tampak samar dan bulan sering tidak terlihat. Untuk slide selanjutnya, yaitu kita masuk ke bagian analisis pola posisi matahari. Selama pengamatan, posisi matahari menunjukkan pola yang tetap, yaitu terbit dari arah timur sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan berada di posisi tertinggi itu pada siang hari dan terbenam di barat sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Untuk yang kedua, yaitu perbedaan yang terlihat bukan pada posisi matahari, melainkan pada kejelasan pencahayaannya. Saat cuaca cerah, sinar matahari terlihat kuat, sedangkan saat berawan atau hujan, cahaya matahari itu menjadi terlihat sangat redup. Untuk yang ketiga, durasi siang dan malam. Durasi siang dan malam selama pengamatan itu relatif sama, yaitu sekitar 12 jam.
Hal ini juga sesuai dengan letak Kota Makassar yang berada dekat garis khatulistiwa. Baik, untuk slide berikutnya yaitu kita menganalisis pola perubahan fase bulan. Jadi selama 14 hari pengamatan, fase bulan itu mengalami perubahan secara bertahap dan teratur. Pada awal pengamatan, bulan sulit terlihat karena tertutup awan dan hujan. Memasuki pertengahan periode, bentuk bulan semakin membesar hingga tampak setengah lingkaran, dan di akhir pengamatan, bulan mencapai fase purnama sekitar hari ke-13 lalu mengecil kembali. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya disampaikan ke pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan pada slide ini keterkaitan teori rotasi dan revolusi. Keterkaitan antara rotasi dan revolusi dapat dilihat pada gambar. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam, sedangkan revolusi bulan mengakibatkan perubahan fase bulan. Walaupun terlihat berbeda, setiap hari sebenarnya pergerakan matahari dan bulan mengikuti pola yang teratur dan dapat diprediksi. Selanjutnya, untuk model pembelajaran sederhana untuk SD, bisa dilihat pada model bola dan senter sangat efektif untuk menjelaskan konsep abstrak benda langit di sekolah dasar. Yang pertama, memakai senter sebagai matahari. Sumber cahaya utama digunakan untuk menunjukkan bagian yang terang atau siang dan gelap atau malam. Pada bola besar bisa digunakan sebagai bumi, diputarkan perlahan pada porosnya untuk mendemonstrasikan terjadinya siang dan malam atau rotasi. Pada bola kecil bisa diibaratkan sebagai bulan, digerakkan mengelilingi bola besar untuk memperagakan perubahan fase bulan atau disebut revolusi. Next, untuk kesimpulan dan rekomendasi, yang pertama, keteraturan fenomena. Pengamatan 14 hari membuktikan keteraturan fenomena benda langit, gerak semu matahari atau rotasi bumi, dan fase bulan atau revolusi bulan. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Kegiatan jurnal langit memberikan pengalaman belajar berbasis observasi langsung, melatih keterampilan ilmiah dan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, aplikasi pendidikan. Hasil pengamatan dan model sederhana atau RPP ini relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar dan menjadikannya lebih kontekstual dan menarik. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi untuk kesimpulan menyeluruh dari presentasi kali ini yaitu kita dapat mengetahui proses terjadinya siang dan malam, yaitu karena rotasi bumi, bulan, dan matahari. Selain itu kita juga dapat mengetahui bulan itu dapat berubah-ubah karena adanya revolusi bulan yang menyebabkan bulan itu berubah, ada bulan sabit, setengah, dan bulan purnama atau full. Nah, dari presentasi kali ini juga kita dapat tahu, Kak, khususnya di daerah Kota Makassar itu, untuk zona waktunya itu termasuk ke dalam waktu Indonesia Tengah, yang dimana waktunya berbeda-beda juga. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.